karena pengap gitu, jendelanya mau saya buka. Tak buka jendela, ternyata jendela itu bohong-bohongan. Ternyata bukan jendela loh Pak. Ayo coba, kalau nggak percaya kita ke sana. Itu dummy ternyata. Jadi gambarnya itu gambar jendela, ada yang ternyata bukan jendela. Karena di luarnya itu langsung ditutup fasad. Begitu, oke? Nah Pak Udin senyum-senyum. Karena mungkin pernah juga mengurusi itu mungkin gitu ya. Oke, tapi bagi saya itu nggak masalah, terus terang aja nggak masalah. Karena menurut saya justru dengan kondisi pegadaian seperti itu, saya akan dengan mudah untuk mentransform. Saya bilang, saya sudah terlibat transformasi di Bank Mandiri. Saya sebelumnya pernah terlibat transformasi di BDN. Yang saya sampai hari ini tidak pernah mengenang keberhasilan transformasi BDN. Artinya gagal sebenarnya transformasi kita dulu di Bank Dagang Negara. Padahal bank itu begitu besarnya, uang dagangannya aja negara kok. Ya, kan begitu. Ya. Jadi ternyata saya nggak merasakan bahwa transformasi di bank plat merah dulu itu berhasil. Kemudian transformasi di Mandiri berhasil. Kenapa? Karena tantangannya real, orang nggak punya pilihan. Berubah atau mati. Maka milih berubah. Nggak cukup sampai di situ, sudah mati, ditanya, berubah atau masuk neraka? Ya udah pasti milih berubah. Jadi itulah yang kalau saya ceritakan di Bank Mandiri itu dulu nggak punya pilihan. Berubah atau mati? Berubah, maka merger. Jadilah Bank Mandiri. Sudah di Bank Mandiri, kena kasus macam-macam segala macam. Berubah atau masuk neraka? Sudah banyak, 400 orang dipanggil aparat hukum. Itu sudah ngeliat neraka. Begitu ngeliat neraka ditanya, berubah atau masuk neraka? Maka pilihannya berubah, ya udah berubah. Oke? Saya terlibat di transformasi seperti itu. Terus jadi direktur di Bank Mandiri 5 tahun. Ya. Pindah ke BRI jadi Wadirut. Di BRI saya lihat tidak ada yang namanya burning platform itu. Dan tidak adanya burning platform itulah yang memperlambat proses transformasi. Gak ada pilihan yang sulit seperti tadi itu. Gak ada pilihan yang jelas. Karena nggak berubah juga, oh perusahaan baik-baik saja kok. Kenapa mesti berubah? Ini hati-hati ya, ini adalah convergent. Saya pesan kepada teman-teman di PNM, kalau Anda sekarang bisa membukukan laba 1,2 triliun. Saya dengar Pak Arief mau membukukan laba 2 triliun, nggak usah dulu lah Pak Arief. Nggak usah dulu lah. Nanti teman-teman masuk ke convergent baru nanti kan gitu. Ya. Jadi kalau Anda sedang berada dalam keadaan perasaan Anda baik-baik saja, itu hati-hati. Karena sesungguhnya namanya strategic risk itu membutuhkan kita kemana-mana. Maka quote saya hari ini mudah-mudahan menjadi penting dan berkali-kali sudah saya sampaikan sebenarnya. Jadi teman-teman, kemudahan itu menyulitkan kita untuk berubah. Justru kesulitanlah yang memudahkan kita untuk berubah. Belajar dari mana? Yang tadi cerita saya. Jadi merubah Mandiri itu menurut saya emang di-drive oleh itu yang namanya burning platform. Jadi platform kenyamanan yang sebelumnya itu terbakar. Nah kemudian saya bandingkan, ini cerita secara akademis ya saya katakan kajian ini. Ketika saya datang ke BRI itu nyaman itu karena perusahaannya kan ya laba terbesar, kemudian itu, dan itu membuat kenyamanan, dan bisnis nggak usah dirubah karena main dengan mikro. Nasabahnya waktu itu nasabah tahun 80-an masih ke bawah-bawah, nasabah tahun 80-an itu takut banget sama bankir gitu. Tapi nasabah sekarang gitu, mikro itu udah lebih pintar dari bankirnya, ya itu kan perubahan yang kita harus respon. Di BNM juga sama, yakin saya itu gitu. Oke. Terus kita transformasi BRI meskipun jalannya pelan. Saya ke Pegadaian. Model apa lagi ini Pegadaian? Kita transform Pegadaian. Kalau saya cara mentransform Pegadaian dulu adalah apa? Dengan saya hina-hina terus. Betul ya Pak Udin ya? Kantor apa ini? Wong kerja kok campur piring, sendok, garpu, kaleng kerupuk gitu. Jadi akhirnya apa? Orang, kamu mesti punya cita-cita, duduk di kantor yang nyaman. Terus ini ballroom apa ini? Namanya Langen Palikromo itu.
ballroom kok raker ya di sini, sholat Jumat ya di sini, betul nggak? Jualan ya di situ, kan gitu ya Pak ya? Makan soto ya di situ, di sini nih, agak situ ya kali tempatnya. Kira-kira seperti itu. Dan begitu caranya saya. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya gini, orang itu nyangkanya dulu Pegadaian itu perusahaan miskin, nyangkanya. Padahal pada saat saya datang itu labanya sudah 2 triliun, 1,7 apa ya? 1,7 ya? 1,7 triliun. Itu kan gede. Saya membandingkan gitu. Perusahaan dengan laba 1,7 triliun gitu. Orang-orangnya itu kayak itu nggak kelihatan gitu. Saya bandingkan sama BUMN yang lain, nggak usah disebut namanya. BUMN yang lain, laba cuma 20 miliar, tapi orangnya kan gagah-gagah gitu ya. Kayaknya sudah mengatur dunia gitu. Gitu. Jadi sampai saya akhirnya terpaksa ngomong pakai bahasa Jawa Timuran Pak Arif. Saya ke Surabaya, terus kemudian saya ajak main futsal gitu anak-anak. Terus gini. Kamu itu ya Bang. Saya ngomong bahasa Surabayaan gitu. Pegadaian ini wong sugih macak soro. Nah, itu. Jadi istilah macak soro itu maksudnya orang kaya tapi berperilaku seperti orang susah gitu Pak. Gitu pada saat itu. Terus saya lihat umur. Saya itu di Pegadaian jadi dirut. Sebenarnya saya itu adalah orang paling tua, Pak. Karena apa? Waktu itu di direksi itu yang umurnya sama dengan saya, kelahirannya sama dengan tahun kelahiran saya, itu hanya satu orang direksi. Ya. Pak Edi waktu itu. Itu yang kelahirannya sama dengan saya. Gitu. Yang lain itu muda-muda. Maka terus kemudian akhirnya apa? Sejak saya masuk Pegadaian, Pak, saya tuh ngantor itu pakai baju yang apa namanya casual kayak gini, betul nggak? Masih ingat nggak? Jadi saya itu ngantor di Pegadaian tuh pakai jeans, pakai sepatu kayak gini, pakai sneaker, terus gitu. Terus teman-teman saya kuliah Pak ngomong begini, so, lu sekarang sejak di Pegadaian kayak bukan bankir gitu. Kenapa? Lu tampil kayak anak muda. Terus saya bilang, benar itu. Karena sebenarnya gua di Pegadaian paling tua. Maka gua harus pura-pura muda. Kenapa? Karena di Pegadaian itu orangnya muda-muda, tapi pura-pura tua. Terus ditanya sama Bu Menteri, Pak Narso, pokoknya kamu mesti transfer Pegadaian. Kalau kurang modal, bilang sama saya. Saya bilang, Pegadaian itu bukan kurang modal, Bu. Wong waktu itu asetnya kan 42 triliun ya Pak Udin. Betul nggak? Pak Udin kan pernah pegang strategik. Asetnya 42 triliun. Tahu nggak modalnya Pegadaian berapa? 20 triliun pada saat itu. Jadi saya bilang, Bu, Pegadaian itu bukan perusahaan kurang modal. Jadi kurang apa? Kurang pede, saya bilang gitu. Kalau gitu kamu transform, bisa nggak? Bisa gitu. Itulah kemudian muncul ide bangun gedung, mungkin ide bikin apa kafe dan lain-lain itu. Dan kantor yang di depan, di ruang depan itu dulu ada hadiah Pak. Ini kasih tahu aja lah rahasianya ini gitu. Teman-teman PNM ini. Saya masuk kantor Pegadaian, di depan itu ada hadiah motor. Betul ya Pak Udin ya? Dipajang motor. Mungkin itu hadiah tahun 1945 kali. Tapi sampai saya datang, kayaknya karena kita kan begitu Pak, kita masang barang tahun sebutlah tahun apa 90 itu. Terus kita kan tiap hari kan nggak aware kan, tiap hari kita lewat situ, nggak kita ganti. Padahal sudah berada di tahun 2000, bisa jadi loh Pak. Nah karena saya datang baru, ini pasti nggak sadar bahwa ini adalah barang lama gitu. Akhirnya saya bilang, itu buang itu. Akhirnya dirombak kan tahun depan. Dan selanjutnya lagi akhirnya dirombak jadi kafe segala macam. Itu kita penting merubah penampilan seperti itu gitu. Sudahlah setelah itu kemudian kita bikin seragam yang black and gold itu dan lain-lain itu. Teman-teman, kesimpulannya apa? Tadi saya masih balik lagi. Jadi kemudahan memang membuat kita sulit untuk berubah. Dan kesulitanlah yang membuat kita mudah untuk berubah. Bagaimana Pak kalau kesulitan itu tidak datang sekarang? Seorang leader yang memang jiwanya adalah transformasional, maka kemudian kesulitan yang belum datang itu kita harus hadirkan. Itu yang disebut burning platform.
Jadi kita harus membuat simulasi. Kalau kesulitan itu datang, maka kita harus meresponnya dengan apa? Itu ilmunya yang saya kasih. Jadi jangan kalau kita itu sudah baik, terus kemudian kita nyaman-nyaman saja terus. Karena hal yang baik itu nggak mungkin akan terus seperti itu. Lingkungan kita terus berubah. Saya belajar dari mana? Belajar dari ajaran agama, dari kitab. Pada saat Nabi Nuh itu aman-aman, dia mendapat wahyu untuk membangun perahu di tengah padang pasir. Ya, pasti waktu itu sudah nyaman dengan lingkungan padang pasir. Tidak ada orang yang kebayang bahwa kalau air laut itu ada tsunami yang bisa menyapu sampai ke padang pasir. Maka kemudian diajaklah mempersiapkan diri membangun perahu. Gambaran saya adalah pada saat diajak bangun perahu itu, ya mungkin hanya 10% kali yang langsung mau gitu. Kemudian yang 20% mungkin sudah pasti ngomel-ngomel. Wong edan ini, wong di tengah padang pasir kok bangun perahu. Nah, itulah orang yang berada di nyamanan. Yang 70% bingung. Nggak mau ikut bangun, ini diajak pemimpin, ya. Mau ikut bangun ya kok aneh ya gitu. Wong di padang pasir kok suruh bangun perahu. Begitu perahu dibangun, jadi tsunami datang. Siapa yang naik duluan ke atas perahu? Pertanyaan sekarang. Ada 10 yang pasti, 10% pasti mendukung pembangunan perahu. 20% pasti menolak. 70% bingung. Tugas seorang pemimpin bukan ngurus yang 10%, karena yang 10% udah pasti mau. Bukan juga mengurus yang 20%, karena yang 20% ini sudah pasti tidak mau. Tugas seorang pemimpin adalah meyakinkan yang 70% yang bingung ini supaya mau membangun perahu, ikut bertransformasi. Nah nanti kalau tsunami datang, jebret, siapa yang akan selamat duluan di atas perahu? Logikanya adalah yang 10%. Mungkin zaman Nabi Nuh yang 10% itu yang naik perahu. Ya kan? Yang 20% pasti rela mati tenggelam. Di zaman sekarang itu juga berubah. Kalau misalnya katakanlah yang 10% udah jadi pasti loyal. Yang 20% pasti berseberangan, jadi musuh, jadi rival. Kalau nanti yang menang yang 10% itu, gitu, siapa yang akan ikut dalam kemenangan itu? Yang pertama, siapa? Lawan yang masuk duluan. Ya, dengan dalih koalisi untuk keamanan negeri. Betul nggak? Betul nggak? Ya itu, emang begitu jadinya. Nah ini kan juga harus kita sikapi gitu. Di dalam transformasi Pak Ari, mungkin maksud saya itu bukan skala yang ini. Kita kan apalah, kita kan di bawah-bawah kita ini gitu. Tapi yang di bawah ini biasanya kalau ngeliat ke atas titis biasanya. Gitu. Kan begitu, coba aja lihat sekarang. Jadi kita sekarang sebenarnya gampang menebaknya. Siapa nanti yang akan berada duluan di lingkaran kekuasaan? Adalah yang awalnya paling keras menentang. Karena ini masalah perebutan perahu, bukan masalah idealisme. Ini adalah perebutan perahu sebenarnya. Gitu. Begitu kawan-kawan ya. Jadi, nah sekarang transformasi BRI, kan saya udah sering ini berkali-kali ngomong. Pak, waktu Bapak mentransformasi BRI, ada nggak yang nggak setuju? Saya bilang yang setuju banyak, yang bingung juga banyak. Maka saya harus meyakinkan yang bingung. Yang bingung waktu itu mungkin termasuk Pak Pras kali ya waktu itu. Kemudian harus saya yakinkan. Terus setelah yakin dia makin kuat itu apa namanya? Siapa kita? Karena saya itu terkesan sama Pak Pras itu kan dia mimpin mikro terus dari dulu. Gitu, itu. Sambil dia siapa kita? Terus gayanya kayak kiri ngincik ini. Tapi Om suka itu sama yang gitu ya gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman, terus kemudian waktu mentransformasi BRI gimana Pak? Ya ada yang setuju, ada yang bingung. Ada nggak Pak yang menolak dari awal? Ada. Siapa? Ya pasti yang tadi yang tidak nyaman dengan kehadiran kita.
Itu, ya. Waktu Nabi Muhammad membawa Islam, ada yang langsung Abu Bakar ikut, ya kan? Umar saja melawan dulu, baru kemudian ikut, ya. Sahabat Nabi. Gitu. Tapi ada nggak yang dari awal consistently menolak? Ada. Abu Lahab, ya kan? Abu Jahal. Maka sering saya katakan, kalau di BRI gimana Pak? Ada nggak yang secara konsisten menolak transformasi? Ada. Siapa? Ya turunannya Abu Jahal, turunannya Abu Lahab gitu. Pasti ada. Ya gitu. Jadi Pak Arief, kalau bertransformasi, gitu. Udah ada platformnya sekarang ya. Yang ikut ini memang orang-orang yang visinya jauh. Yang bingung, teman-teman kita kasih tahu supaya nggak bingung. Yang menolak, biarkan saja, karena ini adalah turunan Abu Jahal, gitu aja. Ya begitu aja cara ngomongnya gitu. Nah, Pegadaian bagaimana? Pegadaian saya katakan terus terang aja ya. Pegadaian itu terus saja sedikit minim lah, istilah yang istilahnya, kalaupun menentang itu karena kurang paham saja. Kalau kita paham, ya. Jadi begitu kita pahamkan cepat sekali, karena mereka juga ada quick win, ya, ada quick win yang mereka langsung bisa lihat, oh iya, kami berubah menjadi lebih baik, kami berubah lebih membanggakan, gitu. Dan saya harus ngomong bahwa Pegadaian adalah dalam perjalanan karir saya adalah perusahaan yang paling cepat beradaptasi dengan transformasi. Jangan tepuk tangan dulu, karena saya puji-puji Pegadaian, kan kita ini di Pegadaian. Daripada nanti ditanya pulangnya lewat mana Pak, nggak enak gitu. Ya. Oke, teman-teman, baik. Maka sekarang saya ajak ngomong tentang BRI. Jadi BRI Group ya, nanti kita ngomong ya. Jadi itulah Revolution 1.0, saya bilang. Waktu itu, gitu, yang saya jadikan ikon perubahan itu adalah kita mendigitalkan core business. Bentuknya adalah Brispot itu. Kata mudah-mudahan di PLM sudah diadopsi belum? Brispot itu. Bayangkan Pak, kalau nggak ada Brispot itu waktu pandemi itu, gimana kita? Dulu proses kredit rumitnya bukan main gitu. Sekarang kemudian kita bisa dalam hitungan hari udah bisa selesai, ya. Kemudian kita lanjutkan Revolution 2.0. Kita mempercepat pertumbuhan dan ekspansi melalui group wide. Disinilah saya mulai melibatkan anak perusahaan. Dan kemudian kita sekarang lagi menuntaskan blueprint transformasi kita yang kita sebut Revolution 3.0. Dan ambisinya kita ingin menjadi the most trusted lifetime financial partner for sustainable growth. Artinya saya berpesan, silakan bertransformasi di perusahaan anak, inline-kan dengan ambisi ini. Inline-kan dengan ambisi ini. Gitu. Kira-kira begitu ya. Itu pesannya. Jadi kemudian revitalisasi fundamental pada aspek human capital. Nah, ini kita ngomong human capital dan manajemen risiko untuk mendorong perubahan mendasar dalam model bisnis. Jadi kalau begitu transformasinya di perusahaan anak, Pegadaian pun harus melanjutkan loh transformasinya dan penguatan di aspek human capital. PNM demikian juga gitu, dan perusahaan-perusahaan yang anak yang lain itu perkuat masalah aspek human capital, karena kunci persaingan ke depan, memenangkan persaingan ke depan adalah di human capital dan teknologi yang digunakan, dan itu selalu dibuntuti risiko. Maka kemudian perkuatlah aspek risk management. Baik, sekarang bagaimana Pak fostering corporate culture from within gitu. Maka ini sering saya sampaikan bahwa culture itu kita jadikan objek transformasi, karena culture itu sesungguhnya adalah bagian daripada strategi. Maka seorang leader harus mampu menyelaraskan antara business growth tadi ya, return of growth, business growth, purpose, communication, dan internalisasi culture. Itu yang paling penting. Dan kemudian ini sering saya sampaikan bahwa syarat suksesnya transformasi itu ada leadership. Harus ada kepemimpinan yang transformasional dan dibuy-in oleh seluruh anggota tim, dan kemudian sistem kan gitu, dibangun sistemnya. Maka kalau orang bilang, kok Pak Narso itu di sini dia bikin gebrakan, di sini bikin gebrakan ini, sesungguhnya bukan gebrakan Pak yang paling penting. Jadi kita fokus governance dulu, ya, governance dulu, governance-nya, dan kemudian kita bangun itu dalam mekanisme sistem. Maka kemudian ada seorang menteri yang bilang begini, manggil saya waktu itu, selamat ya, kamu itu di sini begini, di sini begini.
ternyata setelah saya mana-mana memang berusaha membangun sistem.